tarif ya. Jadi tarif PPN itu sebelumnya ada di 10%, kemudian ada di perubahan di tahun 2022 setelah dicanangkannya Undang-Undang HPP naik jadi 11% dan per 1 Januari 2025 naik jadi 12%. Kemudian kemarin sudah saya jelaskan juga mengenai skema terkait faktur pajak dan pembebanan PPN ini sebetulnya jatuhnya ada di mana ya. Kalau kita lihat kembali dari skema yang ada di sini. Nah, ini ada tiga posisi PKPA, PKPB, dan konsumen akhir. PKPA di sini berperan sebagai supplier, PKBB sebagai distributor, dan ini konsumen akhir ya. Kalau kita lihat di skema kita yang kemarin ini, bisa kita ketahui kalau PPN itu jatuhnya pada pembebanannya jatuh pada si konsumen air ya. Nah, jadi dari total PPN yang dibayarkan oleh PKPA dan PKPB ini sebetulnya bebannya ada pada si konsumen akhir. Gitu. Nah, sekarang bagaimana cara menghitung PPN, Bapak Ibu? Berdasarkan ketentuan PPN sendiri rumusnya ada di DPP kali tarif PPN, yakni 12%, tarif yang berlaku saat ini. Nah, sebetulnya PPN ini sangat mudah dan sederhana ya. Rumusnya tidak muluk-muluk seperti PPH. Kalau PPH banyak banget ketentuannya. Ada pengurang-pengurangnya, ada komponen-komponen lainnya yang harus kita perhatikan. Sementara PPN ini cukup sederhana. Hanya DPP dikali tarif PPN yang berlaku saat ini. Nah, hanya saja trikinya di sini Bapak Ibu yang lebih eh, cukup harus kita perhatikan ketika kita mengerjakan pajak pertambahan nilai, yakni adalah menentukan DPP-nya. Ini yang menjadi kunci utama PPN. Ya, jadi ruhnya PPN justru ada di DPP ini, Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu salah menentukan DPP-nya, otomatis PPN-nya pasti salah. PPN-nya salah, pasti faktur pajak yang Bapak Ibu buat juga salah. Kalau fakturnya salah, SPT-nya juga sudah pasti salah. Nah, kalau SPT masanya salah, ini akan berpengaruh juga nanti ke SPT PPH Badan. Ya, jadi ruh dari PPN ini ada di DPP. Ini yang harus kita pahami. Nah, DPP sendiri merupakan dasar pengenaan pajak adalah jumlah harga jual atau nilai penggantian atau nilai impor atau nilai ekspor atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar unsur menghitung pajak terhutang. DPP sendiri ada 5 jenis Bapak Ibu. Ya, DPP itu. Yang pertama ada harga jual, kemudian ada nilai penggantian, ya tadi sudah disebutkan. Ada juga nilai impor, ada nilai ekspor. Sebentar, saya masukkan pointer. Apa itu harga jual? Harga jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan BKP, barang kena pajak, tidak termasuk PPN yang dipungut dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak. Nah, yang menjadi kunci dalam menentukan DPP, kita harus membersihkan terlebih dahulu, ya, kita harus menghilangkan komponen-komponen uh, pajak di luar PPN, ya. Jadi kalau kita menentukan DPP itu kita bersihkan dulu nih, ada komponen-komponen lain nggak, ada biaya-biaya lain nggak yang di luar PPN-nya, baru kita tentukan DPP. Sederhananya definisi dari harga jual ini adalah nilai transaksi yang digunakan untuk penjualan barang atau BKP. Ya, jadi kalau kita jual barang, kita tulisnya atau kita sebutnya sebagai harga jual, ya Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu jual barang, kita tulisnya sebagai harga jual. Dan ini yang akan muncul di dalam faktur pajak. Ya, jadi munculnya nanti DPP-nya adalah sebagai harga jual. Contoh, developer menjual rumah di kawasan Dago senilai 8 miliar. Harga belum termasuk pajak. Nah, di sini bisa kita lihat, ini rumah berupa barang ya. Jadi, berapa DPP-nya? DPP dari penjualan rumah ini adalah senilai 8 miliar. Ini total DPP-nya 8 miliar. Harga belum termasuk pajak.
Nah, beda lain halnya kalau kasusnya harga misalkan developer menjual rumah di kawasan Dago senilai 8,8 miliar, harga sudah termasuk pajak. Nah, komponen pajak apa saja yang melekat di dalam harga tersebut harus kita hilangkan untuk bisa kita temukan DPP asli, ya. Jadi jangan sampai nanti kita masukkan angka DPP senilai 8,8, nanti kita hitung kembali PPN-nya, nanti bakal double perhitungan gitu ya. Jadi ini harus hati-hati dan harus lebih teliti dalam menghitung PPN DPP-nya. Jadi kita harus bersihkan dulu nih komponen pajak apa saja yang melekat di dalamnya. Kalau seandainya sekiranya kita adalah bertransaksi jualan barang dengan bendaharawan, ya, otomatis biasanya harga yang kita terapkan itu sudah termasuk PPh pasal 22. Kita hilangkan dulu komponen PPh pasal 22-nya. Kemudian ada PPN-nya, kita hilangkan PPN-nya juga. Baru kita dapat nilai asli dari DPP tersebut. Kemudian yang berikutnya ada nilai penggantian. Nah, nilai penggantian ini adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan JKP. Tadi kalau harga jual itu untuk transaksi jual barang, kalau nilai penggantian adalah untuk penyebutan ya, penetapan harga penjualan jasa atau penyerahan jasa Bapak Ibu. Ya, jadi jangan salah. Kalau seandainya usaha kita yakni memberikan jasa, berarti yang kita tulisnya nanti sebagai nilai penggantian, bukan harga jual. Ya, seringkali kan kita kalau lihat kita belanja di supermarket gitu kan ada price. Nah, price itu untuk barang. Kalau jasa biasanya fee, ya. Jadi itu kan beda. Kalau dalam bahasa Inggris kan uh, penulisan dan maknanya beda. Kalau bahasa Indonesia disebutnya semua harga, harga barang. Kalau jasa ya harga jasa gitu. Makanya di pajak ini dibedakan. Kalau barang disebutnya sebagai harga jual, kalau jasa kita sebut sebagai nilai penggantian ya. Cara menghitungnya juga sama. Jadi kalau kita mau mencari DPP-nya, kita hilangkan terlebih dahulu semua komponen-komponen pajak yang melekat di dalamnya. Kemudian kalau ada potongan harga juga kita keluarin dulu. Jadi yang kita masukkan ini adalah nilai aslinya. Ya. Contoh PT Aditya Makmur Sejahtera menyerahkan jasa perbaikan komputer dengan nilai penggantian sebesar 1.110.000 termasuk PPN kepada PT Cahaya Sakti Nirwana. Berapa DPP-nya? DPP-nya berarti senilai 1 juta rupiah. Nah, yang 110 ribunya adalah nilai PPN-nya. Ya, jadi Pak Ibu, jadi kalau kita buat invoice, kita pastikan dulu nih, kita cek dulu di dalam komponen nilai yang invoice Bapak Ibu buat itu, ini sudah termasuk pajak atau belum. Ya, untuk membuat faktur pajak, kita bersihkan dulu DPP-nya dari komponen-komponen pajak yang ada di dengan bea masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan pajak berdasarkan ketentuan ya, ketentuan perundang-undangan ya. Secara garis besarnya, jadi nilai impor adalah nilai-nilai yang melekat pada saat kita melakukan impor. Jadi kalau kita melakukan impor barang, biasanya apa saja sih yang melekat? Ya, rumusnya biasanya ada CIF. CIF itu cost, insurance, and freight. Cost-nya itu harga nilai barangnya, insurance itu asuransi, freight itu ongkos kirim ya atau jasa jasa ekspedisi luar negerinya. Nah, biasanya CIF ini melekat dalam proses impor. Nah, selain CIF tadi, kalau dalam impor itu biasanya ada bea masuk. Nah, bea masuk atau bea impor, nah itu kita masukkan juga melekat menjadi nilai impor. Jadi kalau kita mencari DPP untuk kegiatan impor, ya kita harus mencari nilai impornya. Berapa nilai impornya? Berarti kita tambahkan saja harga barangnya, ditambah asuransi, ditambah jasa ekspedisi, ditambah bea-bea yang melekat di dalamnya. Nah, ini menjadi nilai impor, nilai yang menjadi dasar untuk kita buatkan faktur pajak. Ya. Mohon maaf, kalau impor itu bukan dibuatkan faktur pajak, tapi untuk kita hitung berapa pajak masukan. Contoh PT Aditya Makmur prediksinya senilai 800 juta rupiah. Ya. Nah, ini tidak disebutkan berapa insuransinya, berapa freight-nya, berapa biaya-biayanya. Berarti ini kita asumsikan semua biaya ini sudah termasuk komponen-komponen
impor yang melekat di dalamnya. Jadi berapa DPP-nya? Ya DPP-nya senilai nilai impor tersebut senilai 800 juta rupiah. Barang dari luar ke dalam negeri. Nah, kalau ekspor dari dalam negeri ke luar negeri sama seperti impor gitu. Jadi ada biaya-biaya juga yang melekat di dalamnya. Biasanya selain harga barang yang melekat, ada juga tadi ada biaya asuransinya, kemudian ada biaya ekspedisi dan biaya ekspornya. Nah, itu yang melekat semua komponen dalam proses melakukan eksportir itu kita sebut sebagai nilai ekspor. Ini yang menjadi dasar menghitung PPN-nya. Serikat. Maka kegiatan penyerahan pemakaian hak cipta kepada pemakai merek di Amerika Serikat disebut merupakan ekspor barang kena pajak tidak berwujud. Ya, kemarin sudah saya sampaikan ya. Jadi ekspor itu barang itu tidak hanya yang berwujud, ada juga yang tidak berwujud ya. Salah satunya tadi pemakaian hak cipta ya. Nah, kalau hak cipta ini kan biasanya sudah tidak ada biaya-biaya pengiriman barangnya ya. Jadi total total nilai hak ciptanya itu merupakan kita sebut sebagai nilai ekspor yang menjadi dasar perhitungan PPN-nya. Nah, tapi kalau yang kita kirim berupa barang, nah biasanya kalau barang itu ya tadi kita harus hitung dulu berapa asuransinya, berapa jasa ekspedisinya, berapa biaya-biaya ekspor yang melekat di dalamnya. Kalau sudah kita tambahkan semua, itu akan menjadi nilai ekspor. Baru nilai ekspor ini dikalikan tarif PPN. Nah, ini DPP yang kelima adalah roda 5. Yang pertama harga jual, ini untuk penjualan barang. Yang kedua adalah nilai penggantian. Nilai penggantian ini untuk penjualan jasa. Yang ketiga nilai impor kalau kita melakukan impor. Yang keempat nilai ekspor kalau kita melakukan penyerahan ekspor. Yang kelima DPP nilai lain-lain. Nah, DPP nilai lain-lain ini yang cukup banyak Bapak Ibu ya. Dan ini harus kita pahami. Jadi sekali lagi kalau memang Bapak Ibu bergerak di bidang perpajakan atau memang bertanggung jawab di bidang khusus pembuatan faktur pajak, Bapak Ibu harus hafal gitu dan harus memahami terkait DPP ini. Nah, DPP nilai lain ini banyak jenisnya, Bapak Ibu, dan ini kenapa disebut nilai lain-lain? Karena DPP ini tidak bisa dikategorikan sebagai harga jual, ya, tidak bisa dikategorikan sebagai nilai penggantian, tidak bisa kita sebut sebagai nilai impor maupun ekspor. Makanya ini ada treatment tersendiri kita sebut dengan DPP nilai lain-lain. Ini per kasus ini beda ya. Kurang lebih kategori DPP nilai lain-lain ini ada 12 jenis Bapak Ibu ya. Yang pertama untuk pemakaian sendiri ya, pemakaian sendiri yang huruf A ini. Untuk pemakaian sendiri, BKP atau JKP adalah harga jual atau penggantian setelah dikurangi laba kotor. Nah, tidak menutup kemungkinan suatu jenis usaha itu dia menggunakan barang yang dia produksi sendiri. Ya, misalkan uh, pabrik coklat. Nah, pabrik coklat bisa jadi ada sebagian barangnya yang dia konsumsi sendiri dalam artian bukan dia mengkonsumsi sendiri, tapi dia menggunakan produk coklatnya yang tidak dia perjualbelikan. Jadi misalkan dibagikan untuk karyawan atau dijadikan sebagai hampers bingkisan atau jadi sebagai produk sampel. Ya, Bapak Ibu kan seringkali kita bertemu gitu ya. Kalau pada saat belanja ini mas sampel produk nih tidak dijual. Nah, tidak dijual tersebut bukan berarti lepas kewajibannya dalam menerbitkan faktur pajak. Sekali lagi, PPN ini melekat ada pada barangnya. Ya, jadi manakala itu barang itu mulai datang, kemudian barang itu kita kelola, sampai barang itu dikeluarkan, itu PPN-nya akan selalu melekat. Ya, nah jadi walaupun kita memproduksi suatu suatu barang, terus kita konsumsi sendiri, kita gunakan sendiri, ya, itu kita sebut sebagai pemakaian sendiri, Bapak Ibu. Ya, PPN-nya akan tetap ada. Tapi bagaimana cara menghitung DPP-nya? DPP-nya adalah harga jual atau nilai penggantian. Harga jual itu untuk barang, nilai penggantian itu untuk jasa, setelah dikurangi laba kotor. Ya,
Kan kalau untuk sampel produk contoh ya, untuk sampel produk misalkan pabrik minuman lah ya, pabrik minuman. Ketika dia memberikan sampel produk kan nggak mungkin dia jual ya kepada konsumen ya supaya tertarik gitu. Nah, ketika dia mengeluarkan barang tersebut, itu kan senilai ada nilai rupiah di dalam barang tersebut. Tapi karena ini dijadikan sebagai sampel produk atau beban untuk usahanya sendiri, jadi tidak ada keuntungan di dalamnya sehingga nilai DPP-nya akan berbeda. Ya, contoh tadi minuman, biasanya kalau kita jual langsung ke orang lain, harga jualnya adalah Rp15.000. Berarti DPP PPN-nya adalah dari Rp15.000 tersebut. Nah, tapi karena ini produk sampel, kita mau memberikan pemberian sebagai sampel tadi ya, atau memang mau dibagi-bagikan sebagai hampers atau bingkisan kepada kolega usaha, boleh tuh. Tapi tetap kita buatkan faktur pajak, namun nilai DPP-nya itu bukan yang 15.000. Misalkan ini harga modalnya ini adalah Rp10.000. 15.000 tadi itu sudah termasuk komponen keuntungan ya dan pembebanan perusahaan nih. Harga modal asli barangnya itu adalah Rp10.000. Nah, berarti DPP-nya untuk pemakaian sendiri adalah yang Rp10.000. Baru dikalikan tarif PPN. Ya. Karena secara tidak langsung Bapak Ibu kan tadi ya, prinsip di awal PPN ini dibebankan kepada siapa? Kepada konsumen akhir. Nah, kita memproduksi suatu barang, terus kita mengkonsumsi barang itu juga. Berarti secara tidak langsung kita pun menjadi konsumen akhir, Pak Bu ya. Tapi karena ini barang milik kita, kita juga tidak mencari keuntungan karena kita konsumsi sendiri. Gitu. Jadi DPP-nya beda nominalnya. Ya, tadi kalau DPP yang biasa itu termasuk nilai keuntungan atau termasuk laba kotornya. Nah, untuk pemakaian sendiri, DPP-nya adalah nilai bersihnya atau harga modalnya yang dijadikan DPP dalam pembuatan faktur pajak. Kemudian yang berikutnya, untuk pemberian cuma-cuma. Pemberian cuma-cuma kurang lebih sama ya prinsipnya. BKP, JKP adalah harga jual atau nilai penggantian setelah dikurangi laba kotor. Ya, jadi untuk pemberian cuma-cuma tadi, misalkan perusahaan membuat CSR, mau memberikan santunan kepada panti asuhan atau yayasan gitu ya, mau ngasih sumbangan gitu. Boleh, boleh banget ya. Kalau dalam sektor usaha banyak yang seperti itu gitu. Secara akuntansi juga diperbolehkan. Namun secara perpajakan ingat sekali lagi PPN ini akan selalu melekat kemanapun barang itu berada. Jadi manakala kita memberikan barang walaupun sifatnya cuma-cuma kan tidak ada nominal sama sekali uang yang masuk ke kita gitu. Tapi fakturnya tetap dibuatkan senilai harga modal barang tersebut. Ya, jadi nanti harga bersihnya itu yang menjadi dasar pembuatan DPP. Terus C, penyerahan untuk media rekaman suara atau gambar. DPP-nya dari mana? DPP-nya dari harga jual rata-rata. Dan B, penyerahan film cerita juga sama. DPP-nya adalah perkiraan hasil rata-rata per judul film. Ya, jadi kalau untuk media rekaman suara, gambar, dan film cerita ini orang-orang yang bergerak di industri perfilman yang bisa menghitung ya harga rata-ratanya. Kan seringkali kita kalau lihat di media nih di iklan ya, ada sebuah film nih yang muncul nih tayang di bioskop terus diberitakan ini salah satu film termahal di Indonesia tahun ini. Nah, itu kan kategori mahalnya itu mungkin biaya produksinya mahal, tapi ternyata income atau pemasukan baliknya dari hasil diputarnya film-film tersebut belum tentu sama, Pak Bu ya. Jadi ada film yang memang nilai produksinya gede, tapi ternyata income-nya malah kecil. Ada yang film yang memang nilai produksinya kecil, tapi income-nya besar. Itu jadi yang dilihat ini adalah harga jual rata-ratanya. Ya, kalau film per judul film, kalau rekaman suara dari harga jual rata-rata rekaman suara atau gambar. Ya, rekaman suara gambar itu kalau sekarang sih lebih kayak konten YouTube Pak Bu ya. Jadi kan trafficnya di YouTube itu semua orang bisa posting, tapi kan belum tentu YouTuber A dengan YouTuber B itu akan mendapatkan income yang sama dari konten yang sama gitu. Bisa jadi kontennya uh, kontennya sama gitu. Produknya sama di post di akun masing-masing tapi income-nya akan berbeda gitu. Itu yang menjadi dasarnya. Tuh, karena banyak komponen-komponen lain yang tidak bisa diperhitungkan secara langsung.
Terus untuk persediaan BKP yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan adalah harga pasar yang wajar. Jadi kalau ada satu badan usaha yang mau dibubarkan atau yang mau ditutup, gitu kan biasanya masih ada aset-aset persediaan atau barang-barang stok gudang. Ya, pada saat mau dijual ya sekali lagi, walaupun perusahaan mau tutup nih, negara tuh nggak mau rugi, tetap PPN-nya dipungut dulu nih sama negara nih, PPN-nya ada kan pada pada barang tersebut. Bagaimana menentukan harga DPP-nya? Dilihat dari harga pasar yang wajar. Ya, karena kan seringkali kalau mau cuci gudang itu biasanya harganya ancur-ancuran ya Pak Bu ya. Yang biasanya anggaplah satu barang harganya 100.000 pada saat usaha mau tutup nih. Kayak kemarin waktu eh, Giant ya kalau nggak salah. Pada saat Giant mau tutup tuh, mau bubar tuh, dia obral tuh barang-barangnya gitu. Nah, tapi pemerintah itu tidak melihat harga barang yang dijual saat itu. Misalkan harga barang 100.000, tapi gara-gara Giant mau tutup nih, dia jual barangnya jadi harga 20.000 gitu ya. Nah, dasar DPP-nya itu bukan dari 20.000. Pemerintah akan melihat nilai DPP-nya itu dari harga pasar yang wajar. Harga pasar yang wajar untuk produk tersebut berapa saat ini. Gitu. Kalau memang 100.000 ya 100.000. Gitu. Ya, sekali lagi pemerintah mah tidak mau rugi terkait potensi pajak yang ada. Jadi walaupun perusahaan mau tutup, tapi DPP yang dipakai adalah DPP harga pasar yang wajar. Itu dianggap seolah-olah yang memang usaha itu masih normal. Jadi karena ini sisa terakhir nih. Toh buat perusahaan pun sebetulnya, buat perusahaan pun kan sudah atas barang tersebut kan sudah tidak mencari untung lagi. Ya. Kemudian yang F, untuk aktiva yang menurut tujuan semula tidak diperjualbelikan ya, seperti yang kemarin saya sampaikan ya, ada bedanya aktiva dan persediaan. Jadi kalau yang E ini persediaan, jadi barang-barang yang memang untuk dijual, yang F ini untuk aset, aset yang perusahaan miliki. Jadi kalau perusahaan mau tutup kan biasanya asetnya juga ikut dilelang atau dijual ya, asetnya. Nih, untuk aset-aset tersebut ya, sepanjang PPN pada saat kita membeli aset tersebut bisa dikreditkan, maka pada saat kita menjual aset tersebut kita juga harus mengut pajak keluarannya. Dari mana harga DPP-nya adalah sama, harga pasar yang wajar ya. Makanya kan seringkali kita kalau mau nyari rumah cari rumah lelang biasanya murah gitu ya. Atau kita kalau mau nyari kendaraan cari kendaraan-kendaraan lelang biasanya murah gitu, harganya pasti di bawah harga pasaran. Nah, tapi walaupun harga aslinya di bawah harga pasaran, pemerintah mah tetap yang dicari itu adalah potensi maksimal pajaknya. Makanya yang dicari adalah harga pasar yang wajar. Nah, mobil harga pasar yang wajarnya adalah 100 juta gitu. Ternyata pada saat dilelang dia lakunya cuma 70 juta. DPP untuk PPN-nya tetap senilai 100 juta ya. Tapi sekali sekali lagi saya sampaikan ya, untuk harga pasar yang wajar ini untuk poin E dan F ini debatable ya, jadi masih bisa diperdebatkan. Ini tergantung bagaimana kedua belah pihak bisa saling membuktikan aja. Gitu. Kalau memang data di sisi wajib pajak cukup kuat nih Pak, harga pasar yang kita temui sekian kok, gitu. Panjang dokumennya kuat, datanya kuat ya, pasti diterima-terima saja. Tapi kalau secara ketentuan yang dilihat pasti harga pasar yang wajar. Kemudian untuk kendaraan bermotor bekas, DPP-nya berapa? DPP-nya adalah 10% dari harga jual. Ingat ya, ini bukan tarif PPN ya, ini baru tarif DPP-nya. Jadi kalau jual beli kendaraan motor bekas, ini walaupun kendaraannya udah bekas nih, kendaraannya bekas, sekali lagi kalau pada saat belinya itu kan ada PPN-nya, jualnya pun harus kita pungut PPN-nya. Kalau posisi kita penjualnya adalah sebagai seorang PKP, ya. Jadi kalau Bapak Ibu beli ke Ciatul tuh, ke toko-toko dealer-dealer kendaraan motor bekas yang besar-besar, kita beli kendaraan di sana itu tetap akan ada PPN-nya. Ya. Tapi nilai PPN-nya tidak semahal harga motor yang normal. Contoh misalkan ya, ada motor Mio, anggaplah normalnya 20 juta. Ya, kalau kita beli baru nih, 20 juta, DPP-nya ya 20 juta. Berarti PPN-nya berapa? Dikali tarif tadi. Uh, Tarif PPN-nya, anggaplah PPN-nya 11%. Oh, berarti kita belinya 22 juta 200 ribu. Ya.
bayar 20 juta untuk barang, 2.200.000-nya untuk PPN. Nah, itu kalau baru. Nah, sekarang kita beli produk motor yang bekas di Ciatul, anggaplah ya. Harganya motor bekas itu anggaplah 10 juta ya. Anggap 10 juta. 10 juta berapa DPP-nya? DPP-nya itu bukan dari yang 10 jutanya, tapi 10% dari 10 juta, 1 juta rupiah. Nah, 1 juta ini baru dikali tarif PPN 11%. Ya, 11% dari 1 juta berarti 110.000. Ya, nah jadi walaupun harga motornya 10 juta, PPN-nya hanya 110.000. Atau anggap beli motor harganya juga sama 20 juta, cuman yang satu statusnya baru, yang satu statusnya bekas. Kalau yang baru itu PPN-nya 2.200.000, kalau yang bekas PPN-nya, nah itu dari 20 juta dikali 10%-nya, yakni 2 juta, baru dikali tarif PPN 11%. Jadi 220.000. Yang satu mah PPN-nya, yang baru mah 2.200.000 itu PPN-nya. Kalau yang bekas PPN-nya hanya 220.000 rupiah. Ya, jadi beda. Walaupun anggaplah ini produknya di kelas yang sama, gitu. Artinya sama, cuman statusnya udah beda nih. Yang satu mah barang bekas, yang satu masuk kategori baru. PPN-nya pun beda. Kemudian untuk penyerahan jasa biro perjalanan atau jasa biro pariwisata. Jadi kalau seandainya kita ikut biro pariwisata, itu objek PPN juga Pak Bu. Berapa tarif PPN? DPP-nya? DPP-nya adalah 10% dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih. Ya, anggaplah kita mau wisata nih, atau umroh lah, misalkan umroh. Berapa biaya umroh nih saat ini? Anggaplah 25 juta. Umroh ini merupakan objek pajak nih. Ya, 25 juta. Tapi tidak dari semuanya itu kena PPN. Nah, yang kena PPN ini 10%-nya. Biasanya ini bagian dari si usaha pariwisatanya. 10%-nya. Jadi dari kalau misalkan harga umroh 25 juta, PPN-nya itu adalah DPP-nya itu dari 10% dari 25 juta. 2.500.000. Nah, 2.500.000 baru dikali tarif PPN 11%. Ya, contoh seperti itu. Kemudian ini untuk jasa pengiriman paket atau jasa ekspedisi. Ya, DPP-nya adalah 10% dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih. Nah, kalau kita perhatikan kalau Bapak Ibu kirim barang pakai JNE, JNT, atau POS, nah itu kan merupakan objek PPN juga ya. Tapi berapa PPN yang kita bayarkan? Nah, PPN itu hanya 10% dari nilai tagihannya saja. Ya, misalkan ongkos kirimnya 100.000, jadi PPN-nya cuma 1.000 rupiah, 1.100 rupiah gitu ya. Karena DPP-nya cuma 10.000, 10.000 dikali tarif PPN. Ya. Kemudian untuk jasa anjak piutang. Untuk jasa anjak piutang adalah 5% dari jumlah seluruh imbalan yang diterima berupa service charge, provisi, dan diskon. Ya, kalau memang badan usahanya di sektor anjak piutang, biasanya ini perusahaan-perusahaan finance, ya, pengelolaan piutang. Nah, jadi total PPN yang terutangnya itu adalah DPP-nya. DPP-nya itu adalah 5% dari imbalan yang diterima. Kemudian untuk penyerahan BKP JKP dari pusat ke cabang atau sebaliknya. Nah, kemarin sudah saya sampaikan, transaksi antar cabang atau transaksi antar entitas usaha walaupun satu payung yang sama, itu objek PPN. Harus bayar PPN, harus bayar PPN. Tapi DPP-nya berbeda. Ya, misalkan kan dari pusat ke cabang, dia tidak mencari keuntungan, ya baik di sisi pusat maupun di sisi cabangnya. Dia hanya memindahkan barangnya saja. Tapi PPN-nya akan tetap menjadi kewajiban, ya, bagi siapa yang menerimanya. Maka dari itu, manakala kita mengeluarkan barang, wajib kita terbitkan faktur pajaknya, ya. Tapi DPP-nya adalah harga jual dikurangi laba kotornya. Ya kan tidak ada nilai keuntungan di dalamnya. Ini murni harga barangnya saja. Ya. Kemudian yang terakhir untuk penyerahan BKP kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang. Ya, kalau kita menyerahkan barang kepada pedagang perantara atau juru lelang, berapa DPP-nya? DPP-nya adalah dari harga lelang barang tersebut.
Ya, karena kalau lelang ini nominalnya tidak dapat ditentukan, ya, kecuali pada saat proses lelang berlangsung. Jadi misalkan lukisan itu dulu pada saat beli anggaplah harganya cuma 10 juta, ya. Tapi karena satu dan lain hal, misalkan karena lukisan itu sangat antik atau yang melukis tersebut orang yang legend, gitu ya. Terus dilelang lukisan itu, harganya jadi 1 miliar. Dulu pada saat beli 10 juta gitu ya, kita bayar PPN-nya cuma 10 juta dikali tarif PPN gitu. Tapi pada saat kita jual lagi nih, mau kita lelang, harganya jadi 1 miliar, PPN-nya pun dari 1 miliarnya. Ya, jadi mengikuti nilai lelang. Baik Bapak Ibu, sampai sini dulu. Kira-kira ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Barangkali ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu. Ya, belum ada. Cukup, Kalau Pak. mau nanya, Belum ada, Pak. belum ada. Kalau mau nanya boleh raise hand atau langsung open mic aja ya. Oke, kalau sudah kita lanjutkan. Nah, tadi DPP-nya sudah kita dapatkan. Kita sudah kunci ini angka-angka DPP-nya. Sekarang bagaimana cara menghitung PPN-nya? Nah, untuk ketentuan yang sekarang di PMK 131 tahun 2024, ya, ini memang agak ribet ya. Sekali lagi saya bilangnya, pemerintah ini sudah terlanjur menaikkan tarif PPN. Ya, pemerintah sudah terlanjur menaikkan tarif PPN dan harus diberlakukan karena yang ditandatangan sudah undang-undang gitu. Undang-undang Cipta Kerja. Karena sudah ditandatangan, sudah ditekan mau nggak mau di 2025 ini PPN tetap naik nih jadi 12%. Tapi kan kemarin cukup nih demo besar-besaran di mana-mana pada saat awal menjabat tuh Presiden Prabowo. Nah, mau nggak mau nih karena di demo masyarakat banyak yang tidak setuju dan memang berdasarkan data yang ada uh, inflasi juga cukup tinggi ya di Indonesia saat itu dan saat ini mungkin ya. Terus daya beli masyarakat juga menurun. Sementara kalau PPN naik ini bisa makin merosot lagi nih daya beli masyarakat. Ekonomi bisa saja tidak berputar. Akhirnya pemerintah melalui Menteri Keuangan menerapkan regulasi tambahan akhirnya ya. Jadi tarif PPN-nya tetap 12%, tapi cara menghitung DPP-nya nambah rumus lagi. Ini nambah pusing buat kita lagi. Ya. Cara menghitungnya dikali 11 per 12 dulu ya. Baru dikali DPP yang tadi sudah kita ketahui ya Bapak Ibu ya. Jadi 11 per 12 dikali harga jual, 11 per 12 dikali nilai penghentian, 11 per 12 dikali nilai impor, baru dikali tarif PPN. Ya. Jadi kalau pada prinsipnya kalau kita hitung secara manual itu samanya hasilnya akan sama dengan tarif PPN 11%. Jadi secara nggak langsung nih PPN tetap aja nggak naik, cuman makin repotnya kita dalam menghitung DPP-nya saja. Ya. Jadi nilai DPP-nya justru yang diubah. Ini yang cukup aneh nih dari pemerintah kita. Ya. Padahal tarif PPN-nya yang naik, tapi yang berubah malah DPP. Nah, ini kenapa yang 11 per 12 ini hanya berlaku pada tiga komponen ini, hanya harga jual, nilai penggantian, dan nilai impor. Untuk nilai ekspor, ini tidak akan berpengaruh sama sekali Bapak Ibu ya, karena tarif ekspor sendiri PPN-nya 0%. Jadi mau berapapun tarif PPN-nya tidak akan berlaku untuk ekspor. Ya, tetap 0%. Nah, kemudian ada lagi satu nilai lain. Nilai lain kenapa tidak dikali 11 per 12? Karena nilai lain seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Ini per jenis transaksi, beda-beda cara menghitung DPP-nya. Ya. Jadi yang ini tidak menggunakan PMK 131. Ya, kayak tadi sudah ada ketentuannya masing-masing berdasarkan transaksi yang ada. Oke. Nah, berikutnya terkait fasilitas PPN. Fasilitas PPN sebagaimana di awal sudah saya sampaikan kalau PPN ini pajak yang negatif list ya. Jadi yang di ketentuan disebutkan itu hanya yang dikecualikan. Jadi secara tidak langsung semua objek barang maupun jasa yang dikonsumsi di dalam negeri atau di dalam daerah pabean itu merupakan objek PPN Bapak Ibu ya, kecuali yang dikecualikan. Nah, kecuali yang dikecualikan ya.
Jadi kalau kita lihat nih, semua barang dan jasa itu merupakan objek PPN, kecuali yang dikecualikan. Kalau yang dikecualikan sudah clear, berarti dia mau gimana pun dia bukan objek PPN. Yang dikecualikan apa saja kemarin sudah saya sampaikan. Eh, emas batangan, ya, emas batangan, logam mulia, surat berharga, kemudian kalau jenis barangnya ya. Satu lagi ada makanan dan minuman yang disajikan di restoran. Karena itu bukan objek PPN tapi objek pajak daerah. Kemudian kalau jasanya ada jasa keagamaan, kemudian apalagi retribusi parkir gitu, itu jasanya itu non objek PPN. Jadi itu mah sudah pasti tidak ada PPN-nya sama sekali ya. Masuk dalam kategori non BKP atau JKP ini. Nah, berarti sisanya merupakan BKP atau JKP. Di sisa semua transaksi jual beli barang, semua transaksi jasa itu merupakan objek PPN. Nah, tapi dari semua barang dan jasa tersebut yang menjadi objek PPN, ada barang dan jasa yang mendapatkan fasilitas. Ya, jadi tetap objek tapi mendapatkan fasilitas. Apa saja fasilitasnya? Jadi fasilitas PPN itu ada dua, ya. Yang pertama tidak dipungut, yang kedua dibebaskan. Ya, kemarin kan ada yang bertanya nih, jasa pendidikan kan sekarang jadi objek Pak, tapi dibebaskan. Itu dibebaskan itu mendapatkan fasilitas Bapak Ibu, ya. Berarti kalau kita lihat PPN-nya berarti dihitung dulu. Memang pada saat bayar tidak ada nilai yang dibayarkan karena PPN-nya dibebaskan. Satu lagi tidak dipungut. Ini kurang lebih mekanismenya sama. Satu tidak dipungut, satu dibebaskan. Kalau kita skemakan, misalkan anggaplah kita melihat kalau penjahat nih, kalau misalkan polisi nangkap penjahat, nah tapi polisi itu lihat di jalan, oh ada pencuri gitu ya. Pas dilihat, oh nggak usah ditangkap gitu ya. Udah tahu dia pencuri, statusnya pencuri, tapi tidak ditangkap. Ya. Yang satu lagi kalau dibebaskan, oh ada pencuri, pencurinya kita tangkap, sudah ditangkap, itu bukan di penjara, langsung dibebas. Ya, analoginya seperti itu. Nah, apa yang membedakan tidak dipungut dan dibebaskan? Ini dua-duanya sama nih secara teknis mekanismenya. Yang membedakan, yang pertama, kalau dia masuk kategori atau mendapatkan fasilitas tidak dipungut, pajak masukannya dapat dikreditkan. Ya, pajak masukan. Jadi pada saat kalau kita jadi PKP yang masuk kategori tidak dipungut, kita jadi PKP masuk kategori tidak dipungut. Pada manakala kita membeli barang dari si supplier, kan ada pajak masukan yang kita bayarkan kepada supplier. Pajak masukan tersebut dapat dikreditkan. Ya. Tapi kalau kita masuk kategori wajib pajak atau PKP yang mendapatkan fasilitas dibebaskan, pada saat kita beli barang ke supplier, pajak masukannya itu tidak dapat dikreditkan. Itu yang membedakan ya. Kalau tidak dipungut itu dapat dikreditkan pajak masukannya. Kalau yang dibebaskan, pajak masukan tidak dapat dikreditkan. Nah, sekarang apa saja kategori barang atau jasa yang mendapatkan fasilitas tidak dipungut? Ya, untuk barang, ya ini alat angkut tertentu seperti pesawat, kapal, kereta. Ya. Kenapa dia dapat fasilitas tidak dipungut? Ya, karena ini secara tidak langsung transportasi massal. Ya, transportasi massal biasanya tidak mendapatkan fasilitas dan sifatnya kebutuhan publik. Gitu. Kemudian another slime atau sampingan emas batangan ini juga saya kurang tahu bagaimana detailnya. Kemudian BKP yang diperoleh dari proyek pemerintah, BKP atau barang yang dibiayai dari dengan biaya hibah atau pinjaman dari luar negeri. Jadi kalau pemerintah membeli barang tapi sumber biayanya itu dari proyek pemerintah, ya, sumber biayanya dari pinjaman dari biaya dari luar negeri atau dana hibah dari luar negeri, itu mendapatkan fasilitas tidak diterima. Ya. Tapi walaupun dia tidak bayar PPN, pajak masukannya tetap dapat dikreditkan. Ya. Nah, kenapa nih kalau pemerintah dari dana pinjaman dapat fasilitas tidak dipungut gitu ya? Padahal harusnya kalau transaksi biasa pemerintah juga sama bayar PPN. Gitu. Tapi kalau sumbernya dari pinjaman ya, ya diraku lah secara nggak langsung ya. Pemerintah tuh kita sudah ngutang ke orang lain, sudah ada bayar bunga juga ke negara yang kita utangi gitu ya. Masih kita pungut lagi PPN. Jadi untuk
proyek-proyek pemerintah yang menggunakan dana hibah atau dana pinjaman dari luar negeri itu dapat fasilitas tidak dipungut, ya, dan pajak masukannya dapat dikreditkan. Kemudian BKP atas pemasukan ke dalam TPB, ya, TPB atau tempat penimbunan berikat, ya, atau kawasan berikat. Ya, mungkin Bapak Ibu pernah dengar tapi tidak tahu secara umum, atau mungkin memang sudah pernah terlibat secara langsung dengan kawasan berikat. Atau bahasa lainnya ada KEK, kawasan ekonomi khusus, atau KITE, kawasan lupa lagi di kepanjangannya. Ini secara langsung kawasan berikat. Kalau Bapak Ibu tahu, mungkin di Bandung ini contoh kawasan berikat itu ada di Hussein Sastra Negara, ya. Bukan di bandaranya Bapak Ibu, tapi di area belakangnya itu ada kawasan khusus, kawasan berikat. Terus ada di pabrik tekstil kita tuh, apa jadi lupa ya. Jadi di pabrik eh, pabrik tekstil yang besar tuh, jadi lupa lagi. Ya, kawasan berikat ya Bapak Ibu. Jadi apa sih kawasan berikat itu? Jadi kawasan berikat itu memang kawasan khusus yang ditetapkan oleh uh, pemerintah, dalam hal ini melalui Menteri Keuangan, di mana di kawasan tersebut uh, tujuan usaha yang ada di dalamnya, yakni dia membeli barang impor dari luar negeri, diolah di dalam kawasan tersebut untuk tujuannya dijual kembali ke luar negeri. Ya, kan tadi saya bilang kalau ekspor itu PPN-nya itu 0%, ya. Jadi percuma nih, manakala dia beli barang dari luar negeri, kan ada impornya nih. Pajak masukannya dapat dikreditkan, tapi kan tujuan akhirnya dia akan jual lagi ke luar negeri, sehingga dia tidak bisa juga mengut PPN-nya, sehingga dapat fasilitas tidak dipungut. Ya. Jadi yang masuk ke kawasan berikat itu pasti barang-barangnya itu dapat fasilitas tidak dipungut. Yang tujuan utamanya. Ya. Tapi kalaupun kita beli ke kawasan berikat, ada nggak sih kawasan berikat tapi dia jual lagi ke dalam negeri? Ada juga, ya, kayak yang contohnya tadi pabrik tekstil itu kan, dia selain jual ke luar negeri, dia juga ada jual nih di dalam negeri. Nah, walaupun dia jual di dalam negeri, boleh, tapi harus sebagian besarnya dia harus jual ke luar negeri. Nah, untuk barang-barang yang dijual di dalam negeri itu dapat fasilitas tidak dipungut. Jadi nanti kalau beli barang tersebut ke dia, kepada PKP yang memang mendapatkan fasilitas tidak dipungut, nanti kode fakturnya akan berbeda, ya, dan PPN-nya pun tidak dipungut, ya. Angkanya akan muncul, tapi nanti mekanismenya tidak ada PPN yang harus dibayar. Itu berupa barang. Sekarang jasa apa saja yang mendapatkan fasilitas tidak dipungut? Ya, yang pertama ada jasa persewaan untuk perawatan reparasi ke pelabuhan dan alat angkut tertentu. Nah, tadi sebagai disebutkan kan tadi barangnya pesawat, kapal, kereta. Jasa yang melekat atas barang-barang tersebut juga mendapatkan fasilitas tidak dipungut. Kemudian jasa yang diperoleh dari proyek pemerintah yang dibiayai dengan dana hibah atau pinjaman luar negeri. Ya, sama ya, tadi prinsipnya seperti pembelian barang yang menggunakan dana hibah dari luar negeri, itu tidak mendapatkan fasilitas tidak dipungut. Jasanya pun sama. Nah, sekarang untuk kategori yang mendapatkan fasilitas dibebaskan, ya. Kalau dibebaskan barangnya, contoh, ya, barangnya ini cukup banyak kalau yang dibebaskan. BKP atas impor kepada perwakilan negara asing atau badan internasional. Jadi kalau kita melakukan impor, penjualan, jual kepada lembaga internasional atau badan internasional, tapi yang harus ditetapkan oleh Menteri Keuangan, ya, sepanjang ada timbal balik. Ini bukan sektor swasta ya, jadi perwakilan negara asing itu seperti duta besar, terus misalkan organisasi-organisasi internasional seperti uh, apa namanya, UNESCO gitu ya, UNESCO dan lain sebagainya, WHO gitu. Kalau kita ada transaksi dengan organisasi atau lembaga internasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, itu dapat fasilitas dibebaskan, ya. Kalau kepada perwakilan negara asing dapat fasilitas dibebaskan sepanjang di dalam perjanjian pajak internasionalnya atau tax treaty dengan negara tersebut kita juga mendapatkan fasilitas yang sama,
Itu kita pun sama menerapkan pajak yang secara umum dengan duta negara, duta kedutaan, ya, duta besar dari negara-negara yang ada perwakilannya di Indonesia. Kalau kita bertransaksi ke sana, mereka mendapatkan fasilitas dibebaskan. Ya, kita pun membuat faktur pajaknya dengan kode khusus, kode tersendiri. Ya, nanti kita setelah ini kita bahas kode faktur. Nah, termasuk kepada tadi lembaga internasional, badan-badan internasional itu dapat fasilitas juga dibebaskan. Ya, karena memang tujuan mereka di sini kan bukan bukan untuk mencari untung ya. Mereka kan biasanya ada misi-misi khusus yang sifatnya mungkin secara sosial internasional atau misi kemanusiaan. Kemudian apalagi barang yang mendapat fasilitas dibebaskan? Air bersih bukan dalam kemasan. Nah, jadi tadi di minggu kemarin sudah saya sampaikan nih, kalau seandainya kita ngambil air dari mata air langsung gitu ya, dari mata air langsung itu dapat fasilitas Bapak Ibu ya. Walaupun di sektor daerah biasanya kita ada retribusi, retribusi tersendiri kepada pemerintah daerah, tapi kalau di PPN itu dapat fasilitas dibebaskan. Sepanjang kita mengambilnya dan tidak mengolahnya menjadi kemasan. Tapi nanti kalau air tersebut pada saat kita ngambil itu tidak kita olah, terus kita olah, kita kemasin, kita jual, nah itu fasilitasnya akan hilang. Kemudian BKP tertentu. BKP tertentu, senjata, amunisi, alat angkut, darat, kendaraan lapis baja, patroli, TNI, Polri. Ya, ini secara prinsipnya ya karena memang untuk ketahanan negara. Jadi harus dapat fasilitas. Kemudian vaksin oleh program imunisasi nasional. Kemarin pada saat COVID kemarin kita hampir secara umum kita semua mendapatkan vaksinasi COVID ya. Dan itu tidak dibebankan biaya sama sekali Bapak Ibu karena itu merupakan program vaksinasi nasional gitu ya. Ada memang vaksin yang berbayar banyak banget. Nah, kalau mungkin Bapak Ibu yang punya anak nih pengen vaksin tambahan selain vaksin wajib yang ditetapkan oleh pemerintah, itu kan kita bayar tuh kepada klinik atau ke puskesmas atau kepada dokter yang memberikan vaksin. Itu yang di luar program vaksinasi nasional itu kita bayar ada harga khusus, ada harga tersendiri ya. Karena itu tidak mendapatkan fasilitas. Tapi kalau yang masuk fasilitas imunisasi nasional seperti polio, terus apalagi ya, yang kemarin tuh HPV gitu kan, itu dapat fasilitas karena masuk program imunisasi nasional. Kemudian buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku pelajaran agama ini dapat fasilitas dibebaskan. Rumah sederhana, ya, ada rumah sederhana, ada rumah susun sederhana. Ya, jadi dibedakan. Kalau rumah sederhana berarti rumah yang memang bangunan melekat ke atas tanah secara tersendiri. Kalau rumah susun, nah ini bangunan yang melekat di atas bangunan lain. Kemudian ada BKP strategis. Apa itu strategis? Seperti mesin pabrik. Kemudian ini dapat fasilitas dibebaskan ya sepanjang memang pabrik tersebut baru beroperasi ya dari nol ya dari awal beroperasi dan masuk kategori tertentu sesuai PP 81 tahun 2015. Ini dapat fasilitas. Kemudian barang hasil kelautan perikanan dibebaskan juga. Kemudian bahan baku kerajinan perak baik berupa butiran maupun batangan. Kemudian rumah susun sederhana. Kemudian listrik. Listrik juga objek PPN Bapak Ibu. Tapi ada listrik-listrik yang memang dibebaskan dengan kategori listrik di bawah 6.600 volt ampere ya. Jadi kalau yang listriknya di bawah 6.600 itu mendapat fasilitas pajak dibebaskan. Kemudian ada jasa-jasa lainnya. Jasa apa saja yang mendapat fasilitas dibebaskan? Yang pertama ada jasa ke bandar udaraan tertentu, kemudian jasa persewaan rumah sederhana, rusun sederhana. Ya, tadi karena rumahnya pun dapat fasilitas dibebaskan, sewanya pun jasa atas rumah tersebut pun dibebaskan. Kemudian jasa yang diterima kontraktor untuk pembangunan tempat ibadah. Nah, jadi nanti kalau ada usaha-usaha yang bergerak dalam sektor kontraktor atau konstruksi ini, ngebangun tempat ibadah itu akan beda perlakuan pajaknya, akan mendapatkan fasilitas dibebaskan. Ya, jadi jangan salah, kalau kita bergerak di bidang properti, jasa konstruksi, manakala kita membangun perumahan biasa, itu PPN-nya akan tetap ada, tetap muncul kalau dia memenuhi kriteria tertentu ya.
biasanya luasannya di atas 200 meter persegi itu baru objek PPN, di bawah mah masih belum termasuk. Nah, tapi kalau kita misalkan membangun masjid nih, masjid luasannya lebih dari 1000 meter persegi gitu kan, atau gereja atau tempat ibadah apapun gitu. Nah, itu akan mendapatkan fasilitas dibebaskan gitu ya. Yang penting jelas yang kita bangunnya memang peruntukannya untuk rumah ibadah, itu nanti kita tinggal laporkan aja ke DJP. Ini kalau yang memang kita bangun, proyek kita saat ini adalah proyek tempat ibadah. Kalau untuk tempat ibadah itu dapat fasilitas dibebas. Kemudian data batas dan foto wilayah yang diterima Kemenhan. Ya, ini dalam rangka tujuan memetakan wilayah NKRI, wilayah kepabeanan. Ini dapat fasilitas juga. Sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu, Bapak Ibu? Barangkali ada yang mau bertanya. Cukup mengerti atau cukup bingung? Jelas, Pak. Cukup jelas ya. Oke, kita lanjutkan terlebih dahulu. Nah, itu fasilitas PPN itu ada dua, tidak dipungut, satu lagi dibebaskan. Ya, dua-duanya mekanismenya kurang lebih sama ya. Tetap kita perhitungkan DPP-nya berapa. Tadi kita cek dulu nih masuk kategori DPP yang mana, harga jual, nilai penggantian, nilai impor, nilai ekspor atau nilai lain. Dapat DPP-nya, kita kalikan PPN-nya. Kita hitung juga berapa PPN ya. Tapi mekanisme nih ya, pada saat kita mau bayar PPN-nya itu tidak akan muncul nanti di SPT induknya. Jadi di fakturnya akan tetap muncul, tapi di SPT-nya tidak akan muncul. Sehingga tidak akan ada PPN yang dibayarkan. Dua-duanya sama. Tapi yang membedakan apa? Kalau tidak dipungut, kalau kita bertransaksi dengan lawan transaksi yang tidak dipungut, itu pajak masukannya itu dapat dikreditkan. Kalau lawan transaksi kita mendapatkan fasilitas dibebaskan, atau jenis usaha kita yang memang masuk kategori dibebaskan, pajak masukannya tidak dapat dikreditkan. Sekarang ada ketentuan lain lagi di dalam PPN ini. Ya, kita sebut dengan pasal 16D. Pasal 16D ini menjelaskan terkait tadi PPN atas aktiva. Aktiva itu kan aset ya, aset perusahaan yang memang tujuan semulanya tidak diperjualbelikan. Tapi bisa jadi kan perusahaan mau jual nih asetnya. Boleh nggak sih? Boleh-boleh aja. Ya, contoh misalkan perusahaan itu bergerak, dia punya aset yang banyak, misalkan punya aset berupa tanah ataupun berupa bangunan gitu. Terus aset tersebut idle, tidak digunakan sama sekali dalam kegiatan usaha. Terus perusahaan butuh modal lagi nih, butuh penambah modal untuk menambah kegiatan operasional, sehingga dia harus menjual asetnya. Boleh nggak sih jual aset? Boleh banget gitu. Tapi jangan lupa, sekali lagi, PPN atas aset tersebut akan tetap melekat. Jadi sepanjang pada saat kita beli aset ada pajak masukan yang kita kreditkan, pada saat jual pun ada pajak keluaran yang harus kita. Syaratnya apa saja yang masuk kategori pasal 16D ini? Yang pertama, aktiva harus berupa BKP ya, atau barang kena pajak. Berarti ini harus berupa barang ya. Memang yang namanya aset itu secara umum berupa barang ya. Cuman barangnya itu ada yang berwujud, ada yang tidak berwujud. Jadi harus berupa barang. Kemudian pihak yang melakukan penjualan adalah PKP. Jadi si pengusahanya harus berupa seorang PKP. Ya. Kemudian apabila pada saat pembelian tidak membayar PPN karena pembelian dari non PKP atau pembelian terjadi sebelum Undang-Undang PPN tahun 84, maka penjualan tidak terutang PPN. Ini maksudnya. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, kalau pada saat beli tidak ada pajak masukan, maka pada saat jual tidak ada pajak keluaran juga. Nih, ini dalam hal apa? Kalau aset kan bisa jadi perusahaan itu punya tanah atau punya bangunan itu sudah dari dulu-dulu, udah turun-temurun, sudah dari warisan nenek moyangnya. Mungkin saat itu dulu tidak ada PPN sama sekali gitu ya. Regulasi PPN pun belum diatur atas pembelian aset tersebut. Maka pada saat jual pun tidak ada PPN yang harus kita punya. Terus semua penjualan aktiva yang memiliki pajak masukan dikenakan PPN kecuali penjualan aktiva yang pajak masukannya tidak dapat dikreditkan, ya, kecuali berupa station wagon dan sedan atau yang bukan merupakan barang dagangan disewakan.
serta aktiva yang tidak memiliki kegiatan langsung dengan kegiatan usaha. Ini biasanya kenapa sih kalau di pajak tuh sangat tegas ya nyebut produk station wagon sama sedan ini eh, bukan dari bagian dari usaha, karena mungkin pada saat dulu regulasi ini diberlakukan, sedan sama station wagon ini secara umum bukan digunakan sebagai aset operasional perusahaan secara uh, khusus gitu ya. Biasanya kan sedan station wagon itu hanya digunakan oleh direksi atau pimpinan usaha. Jadi bukan secara langsung digunakan untuk operasional. Jadi memang ada perlakuan tersendiri untuk sedan dan station wagon. Nah, kemudian ada ketentuan lainnya lagi. PPN tidak dipungut untuk kawasan berikat. Tadi ya sudah saya sampaikan. Jadi kawasan berikat itu adalah tempat penimbunan berikat. Ah, kalau di Bandung itu kayak KHTEK Pak Bu ya. Jadi KHTEK itu dia beli bahan bakunya dari luar negeri ya, secara umum ya. Ada juga bahan baku yang dia beli dari dalam negeri. KHTEK itu kan jadi kawasan berikat. Jadi kawasan berikat itu memang harus kawasan khusus yang memang dikelilingi ada pagar-pagarnya, ada apa titik-titik batasnya, dan di dalamnya biasanya berisi apa ya, tidak hanya satu usaha, biasanya ada beberapa jenis usaha. Misalkan kalau di KHTEK juga kan ada bagian pabrik, bagian pemintalan benang gitu. Dari benang ada pabrik rajut kainnya gitu sampai ke produk barang jadinya, tapi itu berada di kawasan khusus. Nah, itu merupakan kawasan berikat. KHT pun harus mengajukan kepada pemerintah. KHT kan sudah tuh di plang tuh ada, kalau kita masuk ke KHT tulisannya kawasan berikat. Karena dia beli barang dari luar negeri dan tujuan utamanya pasar untuk dia jualnya adalah ke luar negeri. Jadi boleh tuh dia mendapatkan fasilitas tidak dipungut ya masuk ke dalam kawasan berikat. Terus ada contoh lain di Husen, Sastra Negara di area belakangnya. Kalau Bapak Ibu main ke arah Dakotanya, ke arah Cimahi itu, di sana ada pelangnya kawasan berikat di bagian pabrik pesawatnya. Kenapa mendapatkan fasilitas dan dijadikan kawasan berikat, yaitu karena tujuannya dia memproduksi pesawat untuk dijual kembali ke luar negeri. Terus mungkin uh, Batam, ini Batam ini udah jadi rahasia umum nih. Katanya Pak kalau beli barang ke Batam itu, apalagi elektronik khususnya, biasanya kita dapat harga-harga yang murah ya. Kenapa sih bisa dapat harga murah kalau di Batam itu? Selain mungkin ya karena ada black market di sana gitu ya, yang memang pasar gelap gitu. Bisa jadi barang yang kita beli itu sumbernya dari kawasan berikat ya. Kalau dari kawasan berikat kan tadi PPN-nya tidak dipungut, sehingga harganya ya bisa jadi lebih murah karena kan tidak ada PPN yang melekat di dalam ya. Nah, itu yang membedakan kenapa kalau kita beli di area kawasan berikat sama di non kawasan berikat harganya pasti beda. Kemudian ada ketentuan lainnya yakni terkait PPN KMS. Nah, KMS ini merupakan kegiatan membangun sendiri. Apa sih kegiatan membangun sendiri? Apa yang kita bangun? Ya rumah, Bapak Ibu. Jadi ya sekali lagi saya tegaskan, ini materi yang saya sampaikan adalah dari kacamata pemilik regulasi ya, kacamata dari DJP sendiri menerbitkan aturan. Pemerintah itu tidak mau rugi. Ini padahal kita membangun rumah sendiri gitu ya. Uh, Biayanya dari kita sendiri gitu ya, beli sendiri untuk kita sendiri, tapi pemerintah tetap meminta haknya. Kenapa? Untuk rumah ini pajaknya akan selalu ada, Pak Bu. Ya, rumah ini merupakan kan aset tetap ya. Tanah rumah ini salah satu bentuk investasi jangka panjang yang memang nilainya jarang sekali turun. Karena apa? Tanah itu kan sampai kapanpun ya tetap segitu-gitu aja, malah cenderung berkurang kan. Sementara kebutuhan akan tanah manusia itu setiap hari bertambah ya. Makanya nilai tanah, nilai bangunan itu akan selalu meningkat. Nah, negara tuh nggak mau rugi. Jadi walaupun tanahnya nggak diapa-apain, ya anggaplah kita beli tanah, pada saat beli tanah kena PPN, terus tanahnya kita kosongin nggak diapa-apain, tetap kita bayar PBB setahun sekali gitu ya. Tetap bayar pajaknya. Mau kita jual, ada lagi BPHTB-nya, ada lagi PPN-nya gitu. Kita jual. Nah, sekarang kita punya tanah, kita bangun rumah gitu. Kena pajak lagi namanya PPN KMS, kegiatan membangun sendiri. Ya, jadi seharusnya kalau kita melakukan renovasi rumah,
Tapi bukan membangun sendiri, bukan dalam artian kita yang nyemen sendiri, ngecat sendiri, bukan ya. Jadi yang penting dikelolanya sendiri. Masalah pelakunya itu si ownernya itu sendiri atau dia menggunakan pihak lain, misalkan jasa kontraktor atau memang dia menggunakan tukang gitu. Itu merupakan objek PPN. Tapi apa ketentuannya dan apa yang dikenakan? Yang dikenakan PPN-nya itu adalah dari biaya yang kita keluarkan untuk membangun properti tersebut ya. Untuk material, tanah, biaya biaya dasar DPP-nya. Nah, DPP-nya dari mana? Dari material, tanah, dan bayaran pekerja. Total DPP ini. Jadi kita hitung dulu nih berapa materialnya. Misalkan beli bahan bakunya, kemudian biaya pembelian tanahnya, dan biaya upah yang kita keluarkan untuk pekerja. Nah, nanti kita totalkan semua biaya, itu yang menjadi DPP. Ya, tapi DPP-nya tidak sepenuhnya dari total biaya yang kita keluarkan. Anggaplah kita ngebangun rumah, eh, tapi ini ada batasannya. Oh, ini mohon maaf, tidak saya tuliskan. Ini luasannya itu 200 meter persegi, Bapak Ibu ya. Ya, baik satu lantai maupun dua lantai. Yang penting total luasannya itu 200 meter persegi. Ya, contoh lah Pak Harlin nih ngebangun merenovasi kamar nih, renovasi kamar tapi sampai 200 meter persegi Pak. Nah, 200 meter persegi boleh ya, boleh-boleh aja itu terserah Bapak gitu. Tapi pada saat ngebangun itu masuk objek PPN KMS. Bapak harus hitung nih berapa material yang Bapak keluarkan, berapa biaya-biaya yang Bapak keluarkan. Gitu. Nah, biaya itu dikalikan 20%. Ya, 20% untuk DPP-nya, baru dikali tarif PPN. Anggap total biaya yang Bapak keluarkan untuk merenovasi kamar itu habis 100 juta. Berapa DPP-nya? DPP-nya berarti 20% kali 100 juta, ya ini 20 juta, 20 juta baru dikali tarif PPN 11% misalkan. 2 juta 200 PPN yang harus Bapak keluarkan untuk kegiatan KMS. Sekali lagi, kalau luasannya 200 meter persegi, ya. Kalau di bawah itu berarti non objek PPN KMS, ya. Makanya jarang sekali kalau PPN KMS ini kita temukan. Biasanya untuk proyek perumahan-perumahan mewah itu biasanya ada petugas pajak yang memang sengaja keliling datang untuk ke komplek-komplek gede, komplek-komplek mewah yang memang luasannya pasti gede-gede itu di sana. Itu yang menjadi objek KMS kita itu. Nah, ini 20% itu kalau yang kita renov itu sudah ada tanahnya. Jadi tanahnya itu sudah jadi milik kita. Tapi kalau kita ngebangunnya dari nol, dari pada saat kita membeli tanah, KMS-nya itu DPP-nya dikali lagi 50%-nya. Jadi 20% dikali 50%, baru dikali total biaya termasuk total biaya pembelian tanah, baru dikali tarif PPN yang 11%. Ya. Jadi tenang, PPN KMS ini jarang banget kita temui sekali lagi. Kecuali kalau kita renovnya 200 meter persegi. Biasanya kalau kita ngebangun kos-kosan, kita bangun ruko, itu biasanya suka udah jadi objek KMS tuh. Tapi kalau untuk hunian mah jarang banget ya. Kecuali ya tadi kalau memang kita tinggal di kawasan elit yang memang ya sudah pasti masuk kategori PPN KMS. Ya, ini kalau KMS siapa? Apakah kita perlu menerbitkan faktur pajak? Kalau KMS tidak perlu Bapak Ibu. Jadi manakala kita sudah mau menghitung PPN-nya ya udah tinggal hitung, tinggal lapor di SPT PPN-nya. Ya, kalau kita sebagai PKP, kalau kita sebagai badan usaha, ya sekali lagi yang ngebangun ini bisa jadi perorangan, bisa jadi badan usaha nih. Perusahaan mau ngebangun pabrik nih. Pabrik luasannya lebih dari 200 meter persegi. Itu pasti objek PPN KMS. Cuma perusahaan itu nanti kalau mau bayar PPN KMS tinggal lapor aja nanti di SPT induknya. Nanti saya tunjukkan. Di SPT induknya cukup bayar PPN-nya saja. Jadi menghitung sendiri secara mandiri berapa total biaya yang dikeluarkan, berapa dikali tarif BPP, baru dikali tarif. Sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Enggak. Dengan siapa? Ibu Anggi ya? Dengan Anggi. Ya, Mau enggak Bu tanya, Anggi. kalau kita membangun rumah sendiri, tapi kita ke OS gitu, Pak, misalnya ke Oh, ke vendor gitu, ke vendor, oke. lalu di vendor juga kita dikenai PPN. Nah, itu nanti kita tidak perlu, kewajiban kita itu perlu bayar PPN lagi atau gimana ya? Oke. Ya, kalau seandainya kita menggunakan jasa pihak kontraktor,
Kalau kontraktor itu biasanya dia sudah punya ketentuan tersendiri, Bu. Jadi biasanya pajak si KMS-nya juga yang menyelesaikan pihak mereka. Tapi kalau kontraktor mah kan dia tarif ngitungnya juga ada jasa konstruksi itu kenanya di PPh pasal 4 ayat 2. Ya. Tapi kan tidak semua kontraktor punya izin tersebut. Jadi kalau kita vendor yang kita gunakan itu memang punya izin konstruksi, ada ketentuannya nih, skala kecil, menengah, sama besar kalau nggak salah konstruksi itu ya, sesuai izinnya. Itu tarif pajaknya juga beda ya, mulai dari 2%, 2, 3, 4 kalau nggak salah, 2, 3, 4, 2%, 3% sama 4%. Nah itu mah perlakuan pajaknya khusus lagi. Kalau memang uh, uh, apa kontraktor yang kita gunakan sudah punya izin konstruksi. Tapi kalau seandainya kita pakai vendor, tapi memang bukan kontraktor profesional, bukan suka ada ya kita manggil tukang. Kalau orang Sunda mah suka ada laden, ada tukang ini mandor kayak gitu. Nah, kalau sendiri itu mah kita yang ngurusin pajaknya sendiri. Kena lah kayak yang KMS. Kadang kontraktor juga ada lagi yang kena KMS karena dia misalkan dia tidak melaporkan perpajakannya untuk sektor usaha. Makanya suka ada kalau ibu main nih ke komplek-komplek gede atau ke area ruko-ruko tuh, biasanya mereka suka pasang pelang nih di depan. Pelang, ini proyek proyek pembangunan apa? Kalau proyek pemerintahan mah sudah pasti pakai pelang. Swasta pun sekarang kan udah sering tuh pasang pelang. Tujuannya untuk apa? Jadi kalau satu waktu ada orang pajak ngecek tuh, oh ini memang kegiatannya sudah objek KMS atau belum nih. Nah, ketahuan tuh dari pelang itu siapa yang mengerjakannya. Ini memang punya izin resmi sebagai usaha konstruksi atau enggak. Ya, jadi KMS itu memang, makanya KMS ini jarang banget ditemui karena kalau memang kita ngebangun sendiri itu hunian itu jarang-jarang diketahui juga nih sama Fiskus, sama petugas pajak. Kecuali memang si orang pajaknya iseng-iseng tuh memang ditugaskan keliling canvassing mencari ke komplek-komplek gede, tapi memang biasanya suka ada. Jadi kami tuh ada yang namanya fungsional penilai Pak Bu ya di setiap kantor pajak itu. Mereka biasanya ada ditugaskan khusus, tapi memang jarang kita pun karena tidak ada target secara khusus ya, karena biasanya sudah dipenuhi oleh wajib pajak sektor usaha konstruksi. Cuma suka ada yang memang ditugaskan kalau memang di wilayah kerjanya ada komplek-komplek besar atau memang area usaha yang cukup besar. Biasanya ada petugas penilai itu yang keliling tuh, liatin satu-satu orang yang lagi ngebangun tuh. Ini udah masuk KMS atau belum? Gitu. Kalau udah KMS, coba dicek lagi sudah dibayarkan kewajibannya atau belum. Itu sih. Nah, sudah cukup paham Bu Abi? Ya. Jadi Pak, tidak mau tidak tanya. Pak, mau ya, tanya dong. sekali lagi. Oh, enggak Bu Dewi. Kalau tadi tuh DPP-nya berapa, Pak? Ada ketentuan ini nggak sih, Pak? Ini kan Nah, DP 20% ya. hmm, Nggak, nggak ada ketentuan nilai berapa nggak ada. persenannya. Jadi beda DPP-nya nggak? itu 20% dari jumlah biaya material dan upah pekerja. Hmm, Ya, 20%. Itu kalau kita sudah punya tanahnya. Kalau kita mulai dari nol, mulai dari beli tanah, dikali lagi 50%-nya. 20% kali 50% dikali apa harga beli tanahnya. Bentar. Nih, DPP-nya itu kan 20% nih. 20%, tulisan saya butut di sini. Ya, 20% ini dikali biaya material dan biaya upah pekerja nih, ya. oke. Nah, misalkan materialnya habis 100 juta, upah kerjanya 50 juta, berarti 150 juta. DPP-nya berapa? 20% dari 150 juta, kurang 30. lebih 30 juta. Berapa PPN-nya? Ya 30 juta dikali tarif PPN yang berlaku. Ya, 11% lah anggap. Berarti 3.300.000. Itu pajak yang harus distorkan untuk PPN KMS. Itu kalau kita sudah punya tanah. Nah, kalau kita beli dari tanah, oh beli tanahnya saya 200 juta, 200 juta, tadi upahnya apa beli materialnya 100 juta, jadi 300 juta. Upahnya lagi 100 juta, jadi 400 juta totalnya termasuk tanah. Berapa DPP-nya? Karena termasuk tanah, tambah lagi 50%. Jadi 400 juta dikali 50% dikali 20%. 50% berarti 200 juta, 200 juta dikali lagi 20%, 40 juta, baru dikali tarif PPN.
Oke, Pak. Paham Ibu ya? Tapi memang ini case untuk KMS ini sangat jarang ditemui secara umum ya. Karena biasanya yang memang kita temui itu ya wajib pajak sektor-sektor usaha konstruksi. Ada lagi yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Udah jelas, Pak. Sudah cukup jelas ya. Kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang terkait faktur pajak. Nah, faktur pajak ini walaupun sering kita anggap dokumen yang sederhana, ya kan, walaupun cukup selembar kertas, tapi faktur pajak ini sangat penting dalam mendokumentasikan tadi eh, kewajiban perpajakan yang sudah ditunaikan atau belum ya, bukti pembayaran, bukti kalau si PKP sudah mungut PPN, Pak Ibu. Ya. Ketentuannya apa nih? Bagaimana kapan saat kita menerbitkan faktur pajak ya. Jadi faktur pajak beda dengan invoice ya. Jadi kalau perusahaan mau bikin invoice ya silahkan, tapi dokumen wajibnya adalah tetap si faktur pajak. Faktur pajak mah harus sepanjang kalau si perusahaannya itu merupakan seorang PKP. Kapan kita menerbitkan faktur pajak? Di dalam ketentuannya di PMK 151 tahun 2013 ya ketentuannya. Jadi setiap penyerahan atau pembayaran mana yang lebih dulu ini merupakan tanggal penerbitan faktur pajak. Ya, jadi kalau PPN makanya sangat tricky. Jadi kita tuh harus hati-hati dalam menerbitkan dokumen juga yang ada kaitannya dengan PPN. Kalau kita ada penyerahan itu dalam artian berarti barangnya kita serahkan. Ini tanggal penyerahan barang atau tanggal pembayaran, mana yang lebih dulu terjadi. Ya. Bisa jadi kan secara umum biasanya kita kalau transaksi itu barangnya dulu kita serahin baru kita nerima pembayaran ya. Secara umum seperti itu. Tapi ada nggak sih yang kita nerima pembayaran dulu baru barangnya dikirim? Ada juga. Kalau yang sifatnya seperti PO ya, jadi kita pesen barang kan uangnya dulu nih kita bayarkan gitu. Barangnya bisa jadi kapan baru dikirim ke kita. Tapi kalau di PPN itu eh, mana yang lebih dulu? Kapan kita menerbitkan faktur pajak? Mana yang lebih dulu? Barangnya diserahkan dulu atau pembayarannya terlebih dahulu gitu. Jadi pada saat mana yang pertama, saat itu juga saat terutang PPN. Gitu ya. Jadi faktur pajak itu nggak boleh dinanti-nanti gitu. Dokumennya apa? Nah, kalau penyerahan barang berarti buktinya misalkan berarti tanggal tanggal pengiriman barang atau apa surat jalan dilihatnya dari sana. Tanggal surat jalan atau tanggal transfer dulu nih. Nah, yang lebih dulu gitu. Kalau misalkan ngirim barang tanggal 3, tapi si orang ini ternyata sudah transfer dari tanggal 1. Berarti tanggal faktur pajaknya harusnya tanggal berapa? Tanggal 1. Ya. Atau kebalikannya, dia udah ngirim barang gitu ya. Di tanggal 1, tapi dia baru bayar tanggal 10. Tanggal berapa fakturnya? Harus tanggal 1. Karena yang lebih dahulu adalah pada saat barang diserahkan. Ya. Jadi di PPN memang harus detail Bapak Ibu ya, sekali lagi. Dalam prosedur pemeriksaan, karena nanti produk akhir dari perpajakan itu adalah ketemu dengan saya di pemeriksaan gitu. Apa yang kita lihat di pemeriksaan itu adalah arus uang, arus barang, arus dokumen. Ini yang menjadi kunci. Nah, kalau kita mau ngecek arus barang, dicek nih surat jalannya kapan nih, tanggal berapa nih surat jalan, dicocokkan dengan faktur pajaknya. Nih, surat jalan tanggal 1 kok fakturnya tanggal 10. Ini bisa kita anggap si faktur tersebut cacat nih. Bisa diarahkan ke sana. Jadi Bapak Ibu hati-hati nih PPN nih. Jadi rada tricky. Tapi kan sebetulnya, ya itu kalau lihat ketentuan ini saklek ya Bapak Ibu ya. Ini tegas. Jadi mana yang lebih dulu penyerahan atau pembayaran. Tapi terkait dokumen penyerahan, dokumen pembayaran itu kan sebetulnya wajib pajak secara internal ya yang membuat. Kayak invoice kan invoice masih bisa kita reka-reka nih, kita atur nih tanggalnya supaya sesuai dengan tanggal faktur pajak. Makanya paling enak kalau kita bikin tanggal faktur pajak, disesuai nih dengan tanggal invoice, sesuai dengan tanggal bayarnya kapan gitu. Biasanya barengan dengan invoice nih supaya tanggal penagihan dengan tanggal faktur pajak sudah sama gitu ya, tidak mendahului gitu. Yang penting secara dokumen ini kan internal ya, bisa kita sesuaikan. Tapi kalau faktur pajak ini kan melibatkan pihak lain. Kenapa ini harus lebih dulu mana yang faktur pajak diutamakan? Karena kan faktur pajak ini merupakan hak si pembeli Bapak Ibu, bukan bukan hak si penjual. Penjual hanya punya kewajiban menerbitkan. Tapi yang menerima adalah si pembeli.
Karena bisa jadi pembeli itu harus mengkreditkan di bulan itu juga. Kalau si penjual dia abai, dia lalai dalam menentukan faktur pajak, yang dirugikan siapa? Si pembeli. Pembeli tidak bisa mengkreditkan pajak masukannya. Gitu. Nah kalau tadi, misalkan ini penyerahannya tanggal 1, tapi faktur pajaknya tanggal 10 misalkan. Terus pembayarannya tanggal 20. Ini ada 3 tanggal. Tanggal mana yang seharusnya faktur pajak diterbitkan? Harusnya tanggal 1. Ya, karena bisa jadi sih di tanggal 1 tuh si pembeli itu sudah pengen menerbit. Kalau tanggal mungkin masih dalam bulan yang sama ya, nggak sama. Kalau bulan yang berbeda misalkan diserahkan bulan Januari, tapi faktur pajak diterbitkan bulan Maret ya atas transaksi Januari, dibayar baru bulan Mei. Nah yang dirugikan nanti si pembeli sudah tidak bisa mengkreditkan, sudah daluarsa nih si faktur pajaknya. Makanya kalau alangkah baiknya menerbitkan faktur pajak itu kita sesuaikan dengan tanggal invoice. Surat jalan dan lain-lainnya kita sesuaikan dengan faktur pajak. Ya. Terus siapa yang menerbitkan faktur pajak? Si PKP yang menjual, ya. Si PKP kepada si pembeli. Menerbitkan. Pembeli yang punya hak atas faktur pajak tersebut. Si pembeli hanya membayar nilai PPN. Terus faktur pajak saat ini dibuat secara elektronik atau kita sebut dengan e-faktur melalui aplikasi yang disediakan DJP. Kalau dulu kita ada aplikasi namanya web faktur, ya, ada e-faktur yang gambar payung mungkin kalau Bapak Ibu yang dulu sudah di bagian perpajakan. Nah, itu aplikasi yang lama. Kalau sekarang sudah via Cortex ya, itu namanya sama ya. Faktur yang dibuat adalah e-faktur atau elektronik faktur pajak. Ini harus memuat paling sedikit 7 komponen ini Bapak Ibu. Ya, baru dianggap faktur tersebut sah. Yang pertama, dia harus memuat nama, alamat, NPWP, PKP atau si penjualnya. Ya. Ini sudah clear, ini wajib. Kemudian harus memuat nama, alamat, dan NPWP pembeli. Jadi ada penjual, ada pembeli. Nah, tapi untuk ketentuan pembeli ini di ketentuan yang terbaru di per 24 tahun 2024 juga diperbaharui di PMK 131 2024 itu sudah diperbaharui untuk si pembeli itu tidak tetap harus diisi nama, alamat dan NPWP-nya, tapi kan tidak semua pembeli ada NPWP-nya ya. Bisa jadi yang belinya adalah orang pribadi. Nah, kalau orang pribadi itu bisa diisi sekarang mah ada kemudahan, bisa diisi dengan nomor induk atau nomor KTP NIK atau kita isi dengan 000 saja. Itu nggak masalah. Ya. Tapi sebetulnya kalau yang membelinya itu adalah PKP juga, itu kita wajib cantumkan. Kalau si pembelinya PKP, kalau pembelinya non PKP itu bisa kita isi kosong semua, gitu ya. Tapi namanya tetap ada, alamatnya tetap ada, walaupun tidak lengkap nggak masalah. Dan NPWP-nya bisa kita isi 0000000, ya, 16 digit. Nah, tapi kalau pembelinya PKP itu kita nggak boleh salah nerbitinnya. Nah, harus sesuai NPWP si pembelinya. Makanya nanti si penjual itu kalau ada yang belinya PKP, kita mintain NPWP-nya supaya tidak salah. Karena kalau salah kita masukin NPWP-nya, pembeli tidak bisa mengkreditkan sama sekali. Ya. Untungnya di aplikasi yang sekarang di Cortex itu kan sudah ada validasi ya. Jadi kalau kita salah masukin NPWP, ya otomatis di Cortex-nya si pembeli juga tidak akan muncul faktur pajak. Kemudian harus memuat poin ketiga nama dan jumlah barang, kemudian harga jual dan potongan harga. Ini kalau ada, kalau nggak ada potongan harga pasti nilainya kosong. Gitu. Ini nilai PPN dan PPNBM ini kalau ada. Kemudian kode, nomor dan tanggal faktur pajak. Ya, kalau dulu pakai aplikasi web faktur kita harus minta dulu nomor seri ke DJP. Ya, pakai aplikasi Innova. Kalau sekarang pakai Cortex sudah otomatis, sudah lebih mudah. Jadi kodenya sudah otomatis. Nanti kalau kita masukkan kode, ini transaksinya kepada siapa? Kepada pemungut atau bukan? Kemudian kepada yang mendapat fasilitas, yang tidak dipungut atau enggak, nanti kodenya akan otomatis. Ya. Kalau dulu itu harus kita manual, makanya tadi, walaupun sekarang serba otomatis, Bapak Ibu tetap harus memahami nih, tadi spiritnya seperti apa. Cara menentukan DPP-nya, siapa lawan transaksinya, mendapat fasilitas atau enggak, kita harus tahu lawan. Kemudian nama dan tanda tangan yang berhak ya. Ini jadi yang punya kewajiban menandatangani faktur pajak. Kalau sekarang
sudah tidak ada tanda tangan basah, jadi sudah diganti dengan kode QR, ya, kode QR. Tapi ketentuan ini tetap harus ada nih, si 7 komponen ini dalam sebuah faktur pajak. Jadi kalau ada faktur pajak yang tidak memuat, karena ini paling sedikit nih, paling sedikit memuat. Jadi kalau kurang salah satu, faktur tersebut bisa dianggap cacat. Ya. Kalau cacat, yang dirugikan siapa? Ya kalau dari sisi penjual sebetulnya kewajibannya sudah selesai gitu ya. Di sisi pembeli ini, kasihan dia tidak bisa mengkreditkan. Atau kalau penjual dia dianggap cacat, berarti dia dianggap tidak menerbitkan faktur pajak. Nanti dia bisa kena sanksi atas tidak menerbitkan faktur pajak. 1% dari DPP. Lumayan tuh bayar pajak lagi di luar PPN. Belum kena sanksi pasal 13. Nah, ini faktur pajak Bapak Ibu walaupun katanya sekedar kertas biasa, tapi itu bernilai uang ya, bernilai nominal di dalamnya. Ya. Negara banyak dirugikan nih karena kasus-kasus penerbitan faktur pajak fiktif. Ya. Bagaimana sih faktur pajak fiktif itu? Itu dia. Jadi ada banyak faktur pajak yang ya kan faktur pajak mah sekarang apalagi zaman serba canggih ya Bapak Ibu. Tinggal edit faktur-faktur gitu dibuat padahal faktur itu nggak masuk di sistem. Ya, kalau dulu sebelum Cortex ada kan belum terkoneksi secara langsung ya. Jadi bisa bikin faktur pajak tuh, dieditnya dari PDF dikirim aja ke wajib pajak gitu. Kadang wajib pajaknya juga nggak ngecek lagi aja, oh udah sesuai aja dia kreditin aja. Ternyata di SPT-nya kena koreksi, nggak bisa dikreditin karena faktur yang dia terima ternyata fiktif. Rugi nih, karena si penjual berarti dia menguat PPN tapi dia nggak mau setor ke negara. Ya, faktur pajak ini banyak banget di faktur pajak yang dipalsukan. Dulu waktu saya di Cengkareng sempat ada kasus ya, jadi kantor kami itu nangkep pengusaha fiktif yang jualan faktur pajak. Jadi dulu itu 2016 saya di Cengkareng, saat itu belum ada regulasi faktur pajak elektronik Bapak Ibu. Jadi faktur pajak masih manual, jadi wajib pajak yang buat sendiri, tapi nomor serinya sudah minta ke negara gitu. Nah ada jadi satu usaha, kalau di KLU-nya dia terdaftar sebagai usaha penjual kain gitu ya, di Tanah Abang. Wajar kan ya, di jualan kain alamatnya di Tanah Abang, alamatnya jelas, rupanya ada gitu. Jualan kain kan idealnya. Ternyata berdasarkan penelitian oleh AN, dicek nih, faktur yang dia terbitkan itu bukan bukan transaksi seputar perkainan gitu. Dalam artian dia tidak ada pembelian benang, dia tidak ada pembelian kain, penjualan baju gitu. Identiknya kan harusnya kain. Yang dia jual macam tuh palu gada Bapak Ibu. Yang dulu bikin curiga tuh. Ini katanya toko kain tapi anggaplah jualan palu, jualan beas gitu. Nah, atau jualan apalah, jualan komputer gitu. Nah, ini baru baru ketahuan mulai dicurigain. Pas dicek ternyata pada sama petugas AR-nya ke toko tersebut di Tanah Abang, tokonya ada, tokonya ada gitu, tapi fiktif, tutup di tokonya. Hanya gudang doang cuma sepetak, itu pun tutup. Ternyata usahanya dia itu jualan faktur fiktif Bapak Ibu. Jadi faktur anggaplah dia jual senilai satu lembar faktur 1 juta, tapi nominal di dalamnya seolah-olah ada transaksi 100 juta. Bayangkan, negara didugikan lebih dari 100%-nya, gitu ya. Si wajib pajak ini bayar cuma 1 juta, tapi 1 juta pun nggak masuk ke negara. Tapi faktur yang dia terbitkan senilai 100 juta angka pajaknya. Dan dia bisa klaim ke negara, bisa dia jadikan sebagai pajak masukan. Dia klaim di laporan keuangan sebagai biaya. Itu banyak banget tuh kayak gitu. Itu zaman dulu. Makanya untuk PPN ini DJP ini senantiasa terus nih melakukan perbaikan. Saat ini kan sudah dalam rangka Cortex nih, udah ketahuan nih. Jadi kalaupun kita salah input itu udah si lawan transaksi nggak bisa ngecek. Jadi kita pun bisa tahu nih, oh faktur kita palsu nih, gitu. Atau enggak kalau kita nerima faktur, coba kita scan si QR code-nya, muncul nggak identitas PKP-nya? Kalau nggak muncul, oh berarti fiktif, gitu ya. Ini masih banyak terjadi nih Bapak Ibu. Ini pun yang baru-baru nih, ini 2019, ini tahun 2020, masih ada faktur fiktif. Padahal 2019 sudah berlaku yang namanya e-faktur. Jadi sistem makin canggih, negara manusia juga makin pintar nih cara ngakalinya ya. Cuman kalau saat ini sih Cortex belum ada, belum ketahuan si bocornya bagaimana ya. Mudah-mudahan jangan sampai lagi. Ya, jadi tetap waspada. Jadi dari sisi si penjual maupun sisi si pembeli. Kita sampai jam 9 ya Bapak Ibu. Jadi takut lupa. Nah, suka anteng. Nah, ini dokumen faktur pajaknya Bapak Ibu ya. Jadi harus memuat tadi 7 komponen.
ada nomornya, ada identitasnya. Ini nomor seri faktur pajak, ada identitas si penjual, ada identitas si pembeli, ada jenis barang, ada DPP-nya. Nah, kalau kita jual barang, kalau dulu manual harus kita coret nih. Kalau jual barang berarti nilai penggantian kita hapus. Kalau kita jual jasa, berarti harga jual kita hapus. Ya, kita coret gitu ya. Baru muncul angka DPP. Kalau impor ya di sininya impor gitu. Impor. Kalau ekspor ya di sininya ekspor gitu. Nilai ekspor. Wah, ya, tapi kalau sekarang mah sudah otomatis gitu ya. Terus dikurangi potongan harga, dikurangi uang muka, baru muncul DPP-nya. Dikali tarif PPN yang berlaku. Ya. Kalau ada barang mewah, berapa tarif barang mewah? Terus ditandatangani secara elektronik. Ya. Ini faktur pajak. Ini baru dianggap valid sesuai. Ya. Kenapa harus memuat 7 unsur tadi? Karena ada juga beberapa dokumen yang kita sebut sebagai dokumen yang dipersamakan dengan faktur pajak. Ya, Bapak Ibu, jadi faktur pajak itu tidak semuanya kayak gini. Ada dokumen-dokumen tertentu yang dipersamakan dengan faktur pajak. Tapi ini dia hanya sektor usaha tertentu yang mendapatkan izin dari Menteri Keuangan. Contohnya, struk pembelian listrik. Nah, kalau nggak salah listrik, itu dokumennya dipersamakan dengan faktur pajak. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di struk pembelian listrik, apalagi yang untuk tagihan yang sifatnya ke sektor usaha lagi, ke PKP lagi, di struknya itu bentuknya nggak kayak faktur pajak, tapi isi di dalamnya itu ada nomor seri faktur pajaknya, ada identitas PKP, ada identitas pembelinya, ada keterangan. Ini pun ada memuat di dalamnya, tapi bentuknya tidak seperti ini. Kayak struk listrik aja. Terus mungkin kayak apa lagi ya? Ekspedisi kantor pos. Kantor pos juga itu termasuk dokumen yang dipersamakan dengan faktur pajak. Jadi resi pembayaran, resi tagihan dari kantor pos itu dokumen yang dipersamakan. Makanya di sana mereka suka mencantumkan berapa NPWP merekanya, NPWP si pembelinya. Ya, itu dokumen yang dipersamakan. Yang penting harus memuat 7 unsur yang. Ini kalau dulu pakai aplikasi sendiri ya, dulu masih harus dicetak Bapak Ibu. Jadi sebelum tahun 2016 itu faktur pajak 2014 lah. Regulasi faktur pajak itu 2012, mulai aktif 2014. Jadi sebelum 2000 di 2012 itu kita masih manual. Jadi kalau mau lapor SPT PPN faktur pajaknya harus berupa fisik. Dulu faktur pajak itu ada 5 lembar. Lembar nomor 1, 2, 3, 4, 5. Nomor 1 itu arsip di wajib pajak, nomor arsip penjual, nomor 2 arsip si pembeli, nomor 3 itu arsip KPP. Nah, nomor 4 dan nomor 5 ini cadangan untuk disimpan. Nah, yang nomor 3 ini faktur pajaknya harus dicetak, harus disampaikan ke KPP. Jadi kalau lapor ke kantor pajak, lapor SPT-nya sama fakturnya, bayangin. Jadi kalau dulu lapor SPT PPN itu 1 bulan itu bisa berim-berim kalau memang transaksinya banyak, ribuan gitu. Kalau transaksinya dikit ya fakturnya ya sedikit ya, nggak tebel gitu. Kalau dulu mah tebel. Terus beralihlah 2012 ini ada aplikasi yang namanya e-faktur. Tidak perlu dicetak, cukup PDF-nya saja. Tapi saat itu PDF-nya harus disampaikan. Kalau sekarang sudah baru lagi pada saat Kortek berlaku per 2025 ini faktur pajak tidak dicetak pun nggak masalah. Nanti kalau si penjual sudah menerbitkan faktur pajak akan langsung otomatis muncul di korteksnya si pembeli. Gitu ya. Ini udah semakin paperless gitu. Ya, sekarang sudah nggak pakai itu semua karena pakai kortek. Nah, sekarang laporan SPT-nya ya. Jadi kalau dulu lapor SPT PPN itu manual harus ke KPP, belum kita bawa file digitalnya pakai flash disk namanya CSV gitu ya. Terus nih menyerahkan faktur pajak maksimal 400 juta faktur bayangin per bulannya. Nah, itu dalam bentuk hard copy, berbentuk fisiknya 400 juta bayangin ya per masa. Itu zaman dulu. Kalau sekarang sudah nggak ada, beralih ke elektronik sehingga tidak perlu dicetak lagi ya, karena sudah beralih ke kortek. SPT PPN merupakan laporan atas pajak keluaran. Pajak keluaran ini yang terjadi manakala kita melakukan penyerahan atau penjualan
Dan pajak masukan kalau kita melakukan pembelian yang dilakukan PKP dalam satu masa pajak. Jadi PPN ini harus diperhitungkan dalam 1 bulan. Jadi pembelian di bulan itu kita hitung dengan total penjualan yang ada di bulan itu. Idealnya seperti itu. Terus dilaporkan setiap masa pajak ini maksimal tanggal terakhir bulan berikutnya ya. Jadi bukan tanggal 30, bukan tanggal 28 gitu. Tapi dilihat tanggal terakhir ya. Memang kalau tanggal terakhirnya tanggal 30 ya 30. Tanggal terakhirnya 31 ya 31 ya. Kalau dulu kita ada apabila tanggal terakhirnya jatuh di hari libur, kan KPP cuma buka sampai hari Jumat nih. Dulu kan lapor ke KPP nih. Ternyata hari Jumat itu libur nasional. Atau misalkan tanggal 31-nya itu jatuh di hari Sabtu atau di hari Minggu. Kita masih boleh lapor di hari kerja berikut. Boleh lapor ke hari Seninnya dulu. Kalau sekarang semenjak elektronik sudah tidak mengenal hari libur. Ya. Karena faktur pajak pun sudah bisa dibuat 1 kali 24 jam selama 7 hari kapanpun sudah bisa dibuat. Maka lapornya pun sama, gugur ketentuan itu. Jadi lapornya pun harus sama. Kalau akhir bulannya walaupun hari libur, walaupun misalkan tanggal 31-nya pas lebaran gitu ya, tetap terakhir lapornya tanggal 31. Nah, timeline pelaporan SPT PPN, contoh gitu ya. Timelinenya bagaimana? Nah, ini kita mau lapor SPT PPN bulan Agustus, ya, masa Agustus. Periode perhitungan atau masa penyerahannya adalah selama bulan Agustus. Ya, 1 Agustus sampai 31 Agustus. Kapan kita mulai boleh melaporkan SPT PPN? Ya setelah berakhirnya periode pajak tersebut. Jadi mulai 1 September kita sudah boleh lapor. Paling lambat tanggal 30 September. Ini paling lambat ya Bapak Ibu. Jadi boleh nih tanggal 31 Agustus, tanggal 1 Septembernya sudah kita laporkan nih. Tanggal 1 September sudah kita lapor SPT PPN bulan Agustus, boleh nggak masalah. Ya. Hanya saja kalau sekarang ada ketentuan semenjak menggunakan e-faktur dan Vortex, ada batas posting faktur pajak, yakni tanggal 15 ya. Jadi ada batas posting faktur pajak di setiap tanggal 15. Jadi kalau kita mau bikin faktur pajak, jadi faktur pajak itu idealnya Bapak Ibu, kalau kita ada transaksi 1 Agustus, dibuat hari itu juga fakturnya diterbitin, idealnya. Transaksi tanggal 5, buat tanggal 5 faktur pajak. Nah, tapi kan tidak mungkin ya, biasanya perusahaan itu closingan dulu nih. Bulannya berakhir dulu, baru kita hitung. Oh, kemarin ada tagihan apa saja. Oh, kemarin ada jualan kemana saja. Gitu. Baru dibuatin faktur pajak. Nah, faktur pajaknya itu boleh nih dibuat. Jadi dibuat tanggal mundur, terakhir tanggal 31. Tapi terakhir dibuatnya itu maksimal tanggal 15. Di setiap bulan berikutnya. Ya, maksimal diposting. Itu dianggap tidak terlambat menerbitkan faktur pajak. Tapi kalau lewat dari tanggal 15, dianggap terlambat menerbitkan faktur pajak. Namun, lapornya terakhir tanggal 30 September atau akhir bulan berikutnya. Lapornya tetap akhir bulan. Tapi kalau fakturnya terakhir posting tanggal 15. Kenapa harus tanggal 15? Pak, kan kita masih bisa lapor sampai akhir bulan. Ini untuk mengantisipasi si penjual lupa menerbitkan faktur pajak. Sekali lagi, faktur pajak itu adalah hak si pembeli. Ya, penjual mah hanya menerbitkan. Setelah bikin faktur pajak selesai buat si penjual gitu ya. Nggak melaporkan pun gitu ya. Ya di sisi penjual itu resiko penjual gitu. Tapi buat si pembeli, kalau si penjual dia lupa membuat faktur pajak, dia nggak bisa mengkreditkan pajak masukan. Ya. Nah si pembeli juga kan mau lapor periode Agustus nih. Kalau misalkan kita baru buat faktur pajak tanggal 30 September, nah si pembeli kapan dia ngitung pajak masukannya? Sementara fakturnya baru diterima di tanggal 30 September. Makanya DJP membuat batasan di tanggal 15 terakhir memposting faktur pajak. Supaya ada sisa waktu nih di periode berikutnya si pembeli untuk dapat menghitung pajak masukan selama bulan Agustus itu. Baru dia bisa bikin lapor SPT PPN bulan Agustus. Ya, terakhir lapor di tanggal 30. Ya, makanya faktur pajak kok dibatasi Pak, padahal kan terakhir lapor itu tanggal 30 gitu. Tapi kok bikin faktur pajaknya terakhir tanggal 15, ya itu dia. Untuk melindungi hak si pembeli, supaya pembeli itu ada waktu mengkreditkan berapa nih faktur pajak selama bulan Agustus itu. Ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup jelas Bapak Ibu?
Jelas, Pak. Sudah cukup jelas ya. Eh, karena ini kalau dilanjut ini banyak lagi. Kalau ini panjang nih bahasanya harus harus fresh lagi ya. Jadi kalau sudah cukup, Pak, saya mau tanya, Pak Imam. Halo. ya halo, Mbak. Pak Ya, siapa ini Pak? kalau ready, Pak. Oh, Pak Teddy, Mbak. Kalau mekanisme ini, Pak, apa, barang yang pajaknya dibebaskan, tapi katakanlah pembuatan barang itu ada PPN masukannya. Apakah metodenya ya, seperti apa ya, Pak? Oke. Misalkan kita ini mah karena sudah ketentuan Pak. Kalau kita masuk usaha jualan barang yang masuk kategori dibebaskan, pajak masukan untuk memproduksi barang tersebut pun semuanya tidak dapat dikreditkan Pak. Ini mah sudah pasti, sudah mutlak itu. Karena sepanjang memang barang-barang yang kita beli adalah untuk memperoleh untuk membuat barang yang dibebaskan. Contoh, kemarin saya ada kasus murid brevet juga nih. Dia usahanya rumah potong ayam, Pak. Daging. Nah, daging ini masuk kategori sembako kan ya, barang yang dibebaskan, mendapatkan fasilitas dibebaskan. Jadi kalau dia jualan ayam itu dia nggak perlu menguat PPN. Tapi, nah dia kan tetap aja ada pajak masukannya, ya. Pajak masukannya itu semua tidak dapat dikreditkan, Pak. Jadi kalau yang memang dia sektor usahanya kayak tadi ya rumah potong ayam, atau dia peternakan gitu, dia beli pakannya, dia kalau kemarin tuh rumah potong tuh dia kasusnya dia beli es batu tuh sebagai pendingin, pendinginnya, terus dia beli vitamin dan lain sebagainya itu semua atas pajak masukan itu tidak boleh dikreditkan. Itu mah sudah ketentuan, Pak. Kalau masuk kategori dibebaskan, tidak boleh dikreditkan pajak masukan. Tapi kalau yang dipungut, ya, masuk kategori tidak dipungut, pajak masukannya boleh dikreditkan. Contoh si KHTEK tadi, ya. KHTEK dia beli bahan baku nih misalkan ya dari PT swasta yang ada di luar gitu. Pada saat beli bahan baku kan ada pajak masukan nih yang dia bayar ke si supplier gitu. Nah, pada saat lapor SPT PPN atas pajak masukan tersebut boleh dia kreditkan. Kalau yang masuk kategori tidak, ya. Jadi ini mah sudah ketentuan Pak, sudah mutlak. Jadi untuk barang-barang yang dibebaskan mah sudah pasti atas pajak masukannya itu tidak dapat dikreditkan. Cukup Ya, paham Pak. Bapak? Terima kasih. Ya, Ya. paham, Pak. Nanti secara teknisnya pada saat membuat faktur pajak dan nanti ketahuannya pada saat pelaporan PPN. Boleh. Yang ini. Nah, ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Masih ada waktu 5 menit terakhir. Ya. Kalau online itu feel-nya kurang kurang berasa ya. Jadi kalau offline itu pasti banyak lagi yang ditanyakan. Feel-nya lebih dapat kalau tatap muka, Pak. Betul Pak Harlin. Ya, nanti kita ketemu lagi hari Sabtu ya. Karena PPN itu lebih enak diskusinya nih, lebih enak praktiknya. Ya, kalau teorinya memang cukup pusing dan tapi ini penting harus dipahami oleh Bapak Ibu ya. Karena PPN mas sekali lagi sanksinya paling besar dan ini masalahnya melibatkan pihak lain. Ya, ada penerbitan faktur pajak tuh. Sanksi yang melekat tuh di dalamnya. Kalau PPh masa kita telat melaporkan SPT masa ya, yang kena di sisi kita aja gitu. Cuma kena 100.000 itu pun di sisi kita. Di sisi si lawan transaksi dia nggak kena walaupun telat nerbitin bukti potong gitu ya. Nah, tapi kalau di faktur pajak kitanya kena misalkan telat menerbitkan faktur pajak gitu. SPT PPN-nya kita kena terlambat atas faktur pajaknya kita kena sanksi lagi 1% dari DPP gitu. Di lawan transaksi pun dirugikan, dia tidak bisa mengkreditkan saat itu juga. Jadi, karena PPN-nya cukup tricky. Sudah, ada lagi yang bertanya?
Tidak ada. Baik, nampaknya sudah cukup jelas ya, atau dipaksakan untuk jelas di malam hari ini. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf nih atas segala miss yang terjadi di malam hari ini. Ini cukup berisik ya, terdengar suara air mungkin ke Bapak Ibu. Ini dari tadi saya nyari tempat yang nggak ada, yang cukup stabil sinyalnya. Mudah-mudahan kalau besok, mudah-mudahan saya bisa join dari kantor, nanti kita coba. Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita cukupkan pertemuan kita di malam hari ini. Jadi kita buka dengan doa. Mari kita tutup kembali dengan doa. Berdoa menurut agama dan keyakinannya dipersilakan. Terima kasih. Demikian pertemuan kita di malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam. Pak. Terima kasih Pak Iwan. Terima kasih, Pak. Pak Terima Imam. kasih Pak Imam. Terima kasih Pak Imam. Selamat malam. Oke, terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Hmm?